Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Kita lanjutkan, sekarang kita di pelajaran yang ke-11 ya. Bisa dikatakan pelajaran yang ke-11 ini adalah rangkuman atau latihan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya 1 sampai 10 ya. Oke, silakan dibaca. Ini ada berupa satu cerita, ada cerita paragraf. Silakan dibaca pelajaran yang ke-11. Baiti hada baiti baiti amamal masjidi baiti jamilun fihi hadiqatun saghiratun hadihi ghurfati fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi wa haqibati tahtal maktabi nafidatu ghurfati maftuhatun hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi li akhun wahidun ismuhu Usamatu wa li ukhtun wahidatun ismuha Su'adu abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati ana uhibbu abi wa ummi uhibbu akhi wa ukhti. Bagus ya. Nah, ceritanya di sini judulnya adalah baiti. Bait dimudofkan ke ana, ke saya, yahnya sayanya berubah, anaknya berubah menjadi ya mutakallim ya. Baiti, ta yang asalnya domah, baitun dimudofkan ke ya, ya-nya mati, sukun, maka domahnya menjadi turun ya. Jadi baiti. Hadza baiti, ini rumah saya. Baiti amamal masjidi, rumah saya di depan masjid. Baiti jamilun, rumah saya indah. Fihi, di dalamnya, nyahnya kembali ke rumah ya, asalnya fi baiti. Asalnya fi baiti, cuman baitinya tidak diulang, diganti dengan dhamir huwa saja. Fihi hadiqatun saghiratun, di dalamnya ada kebun yang kecil. Hadhihi ghurfati, ghurfah ya, ghurfatun dimudofkan ke ana jadi ghurfati, makanya pakai hadhihi ya. Ini kamar saya. Fiha, karena ghurfah itu muannas, di dalamnya jadi fiha. Kalau baitun muzakkar, di dalamnya jadi fihi. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun, di dalamnya yaitu di dalam kamar saya ada jendela yang besar, dan ada kipas yang bagus ya. Mirwahah itu kipas angin. Hadza sariri wa hadza kursiyi, ini adalah ranjang saya. Wa hadza kursiyi, ini adalah kursi saya. Kursi itu ya-nya bertasydid ya, kursiyun. Ketika dimudofkan ke saya, ya-nya jadi ada 3. Ya yang pertama dan ya yang kedua ditasydid, kemudian ya yang ketiga adalah ya saya. Kursiyi, kursi saya. Wa hadza maktabi, dan ini meja saya. Sa'ati wa qalami wa kitabi, jam saya, pulpen saya, dan kitab saya. Alal maktabi, di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi, dan tas saya di bawah meja. Nafidatu ghurfati, jendela kamar saya. Dimudofkan 3 kali ini ya, 3 kata ini mudhof ilaih. Jendela dimudofkan ke ghurfah, ghurfah dimudofkan ke saya. Nafidatu ghurfati maftuhatun, jendela kamar saya terbuka. Hadhihi ghurfatu akhi, ini juga sama, ghurfah dimudofkan ke akhun, akhun dimudofkan ke ana. Jadi hadhihi hadhihi ghurfatu akhi, ini adalah kamar saudara saya. Wa tilka ghurfatu ukhti, dan itu kamar saudari saya. Ghurfatu akhi kabiratun, kamar saudara saya besar. Wa ghurfatu ukhti saghiratun, dan kamar saudari saya kecil. Ghurfatu akhi, kamar saudara saya. Amama ghurfati, di depan kamar saya.
wa ghurfatu ukhti, dan kamar saudari saya, amamal matbakhi, di depan dapur. Li, saya memiliki akhun wahidun, seorang saudara, ismuhu Usamatu. Karena saudara laki-laki maka ismuhu ya, namanya adalah Usamah. Usamah nama laki-laki, tidak bertanwin karena ujungnya ada ta marbutah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu, dan saya memiliki seorang saudari, ismuha, namanya adalah Su'ad. Su'ad ini nama perempuan ya. Abi wa ummi, bapak saya dan ibu saya, fitil kal gurfati. Gurfati karena ada fi di situ ya. Jadi jangan terkecoh dengan tilkanya. Anggap saja tilkanya tidak ada. Karena tilka dengan gurfa itu juga. Tilka adalah gurfa, gurfa adalah tilka. Jadi hanya saja kalau tilka ketika ada fi, harokatnya tidak berubah. Jadi untuk gampangnya anggap saja fil gurfati. Fitil kal gurfatil kabirati. Bapak dan ibu saya di kamar yang besar itu. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai bapak dan ibu saya, dan saya juga mencintai saudara saya dan saudari saya. Gitu kurang lebih terjemahan teksnya ya. Sekarang kita ke latihannya. Coba ikra, waktu coba dibaca. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Bagus. Man fi hadzal baiti. Nah, seperti yang tadi ya. Man fi hadzal baiti, siapa yang di rumah ini? Fi hadzal baiti, al baiti karena ada fi-nya di situ ya. Jadi jangan terkecoh dengan hadzanya. Banyak yang sering terkecoh. Disangkanya kalau ada hadza di depan hadza itu jadi dhamma, tidak. Kalau ada fi maka anggap saja hadzanya tidak ada. Ya karena al baitu di situ i'rabnya jadi badal ya. Man fi hadzal baiti, siapa yang ada di rumah ini? Fihi hamidun, di dalamnya ada hamid. Sebetulnya cara menjawabnya itu ada 3 ya. Ada yang panjang, sedang, sama yang singkat. Untuk pertanyaan seperti ini. Kalau yang jawaban yang panjang begini. Man fi hadzal baiti, fi hadzal baiti hamidun. Nah, ini jawaban yang lengkap. Kalau yang sedang seperti yang ada di sini. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Itu sedang. Kalau yang pendek, man fi hadzal baiti hamidun, selesai. Dan lawan bicara atau mukhatab kita itu akan paham ketika saya hanya mengatakan hamidun saja. Ketika saya mengatakan hamidun berarti ada beberapa yang dihapus kan. Yang penting yang namanya kalam itu kan, yang namanya kalimat itu kan lawan bicaranya paham. Silakan. Berikutnya. Madza fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Bagus. Madza fil haqibati, ada apa di dalam tas? Fiha, haknya kembali ke hakibah. Ya, kalau muzakkar fihi, kalau muannas fiha, di dalamnya. Kalau bahasa Indonesia kan sama. Di dalamnya, di dalamnya. Tapi kalau bahasa Arab muzakkar fihi, muannas fiha. Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Di dalamnya ada buku saya, pulpen saya, dan buku catatan saya. Berikutnya. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Bagus. Man fis sayyarati, siapa yang di dalam mobil? Fiha, di dalamnya, nyanya kembali ke mobil ya. Di dalamnya ada bapak saya, ibu saya, saudara saya, dan saudari saya. Walaupun di situ wa-nya berjajar, tapi tidak semuanya harus dan ya. Dalam bahasa Indonesia tidak seperti itu ya. Dalam bahasa Indonesia dan itu biasanya itu digunakan untuk yang terakhir. Jadi di dalamnya ada bapak saya. Tidak begini. Di dalamnya ada bapak saya dan ibu saya dan saudara saya dan saudari saya. Dannya kebanyakan. Bahasa Indonesia itu dan itu disimpan terakhir. Jadi begini nerjemahinnya. Di dalamnya ada bapak saya, ibu saya, saudara saya, dan saudari saya. Berikutnya. Man fi masjidil jami'atil ana ma fihi ahadun. Ma fihi ahadun ya. Man fi masjidil jami'atil ana ma fihi ahadun. Siapa yang di masjid universitas atau di masjid kampus sekarang? Nah, ma fihi ahadun. Ma di situ untuk menafikan ya, meniadakan. Tidak. Ma fihi ahadun, tidak ada di dalamnya seorang pun. Nyahnya ke masjid ya. Siapa yang ada di masjid kampus? Nah, tidak ada seorang pun di dalamnya, di dalam masjid kampus. Berikutnya. Man fi hadhil ghurfati fihal mudiru. Man fi hadhil ghurfati fiha al mudiru ya.
Siapa yang di ruangan ini? Di dalamnya, yaitu di ruangan ini ada si bapak mudir, ada si bapak kepala sekolah, atau ada bapak rektor. Bagus, berikutnya baca. Uhibbu abi wa ummi. Nah, di sini ada kata uhibbu ya. Di sini ada kata uhibbu. Uhibbu di sini kata kerja. Uhibbu artinya adalah saya mencintai. Tahu sayanya dari mana? Tahu sayanya dari di situ, di awalnya ada u-nya, uhibbu. Kalau u berarti saya, karena kalau dia pasti yuhibbu. Nah, berarti uhibbu itu, di dalam uhibbu itu ada kata kerja, juga ada pelakunya yaitu saya. Abi wa ummi itu jadi objeknya. Uhibbu abi wa ummi, saya mencintai bapak dan ibu saya. Berikutnya. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu akhi wa ukhti, saya mencintai saudara saya dan saudari saya. Berikutnya. Uhibbu zamili. Uhibbu zamili, saya mencintai teman saya. Berikutnya. Uhibbu ustadi. Uhibbu ustadi, saya mencintai ustadz saya. Di sini ada saya semuanya ya, dimodofkan ke saya semuanya. Berikutnya. Uhibbullaha. Nah, uhibbullaha, saya mencintai Allah. Allahnya yang asalnya domah menjadi fathah. Sebetulnya nomor 1 sampai dengan nomor 4 itu harusnya fathah. Ya, cuman karena semuanya dimudahkan ke saya, semuanya dimudahkan ke ya mutakalim, fathahnya ketutup. Ya, kalah pamor dengan ya mutakalim. Maka ujung kata yang harusnya fathah karena dia objek turun, karena dimudahkan ke ya mutakalim, si fathahnya kalah. Jadilah dia kasroh. Makanya semuanya abi, ummi, akhi, ukhti, zamili, ustazi. Harusnya zamila. Nah, tapi karena dia di depannya ada saya, jadi zamili. Tapi ketika Allah tidak dimudahkan ke saya, maka jadi uhibbullaha, fathahnya muncul. Berikutnya. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga Nabi fathahnya muncul ya. Berikutnya. Uhibbul lughatal arabiyyata. Uhibbul lughatal arabiyyata, saya mencintai bahasa Arab. Nah, al-lughata di situ jadi objek harokatnya fathah. Pelajaran lebih lanjut mengenai objek itu nanti akan dipelajari di jilid yang kedua ya. Nah, di sini hanya sekilas saja. Uhibbul lughatal arabiyyata, saya mencintai bahasa Arab. Al-lughata fathah karena dia objek dan karena tidak dimudahkan ke ya mutakallim. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita pelajaran 11 memang singkat ya. Kita akan lanjutkan lagi di pelajaran yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.